Kisah ini dimulai ketika sebuah truk militer Nazi berhenti di sebuah hutan bersalju dekat wilayah Rusia. Di sana si komandan memerintah prajuritnya untuk menurunkan tawanan Rusia yang mereka dapat. Warum? Ein Spion? Tawanan para Nazi itu mengaku bahwa mereka hanyalah seorang seniman, bukan prajurit dan juga bukan mata-mata ataupun partisan. Dan seniman itu meminta pengampunan atas keselamatan mereka. Sehingga dengan begitu, si komandan itu pun meminta bukti di mana mereka diperintahkan untuk memainkan sebuah teater. Si seniman itu pun mulai melakukan usaha terbaiknya, namun tetap saja secara teknis para Nazi itu tidak mengerti apa yang si seniman itu katakan. Si komandan pun bosan dan akan menembak pasangan suami istri itu. Namun tiba-tiba, serangan dari sang penembak jitu itu pun menembus jantung sang komandan. Dan satu hal yang pasti teman-teman, para Nazi itu tidak akan ada yang lolos satupun. Lalu, keluarlah seorang pria bersenjata yang tak mereka kenal, di mana orang itulah yang membunuh para Nazi itu. Si seniman itu terus saja memuji pria misterius itu karena sudah menyelamatkan dia dan juga istrinya. Tetapi, pria bersenjata itu tidak menjawab sedikit pun ocehan mereka, dan langsung saja dia pergi meninggalkan pasangan tersebut. Kita diperlihatkan kelompok kecil orang-orang Rusia melintasi hutan bersalju itu. Karena pada tahun 1941, Jerman, pasukan Nazi, menerobos pertahanan Soviet di barat Vyazma. 400.000 tewas, 500.000 hilang, dan 85.000 berhasil melarikan diri. Mereka, para warga atau partisan yang lolos, mereka selalu berusaha untuk mencari rekan senegaranya dalam kelompok kecil maupun sendirian. Salah satunya adalah kelompok ini. Mereka melintasi hutan yang tertutup salju dan mereka tengah berjuang untuk mencapai tujuan tertentu. Dikarenakan suhu yang sangat dingin serta harus membawa seorang teman yang terluka, mereka harus berjuang lebih keras agar mereka tetap bisa bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk bertahan hidup. Karena cuaca yang dingin itu cukup menjadi penghalang bagi mereka untuk menyeberangi hutan dengan lancar. Dad, dia menemukan seorang pria yang sedang lemas dan hampir mati karena cuacanya sangat dingin. Orang itu bernama Simpleton. Dad pertama-tama memeriksanya dan meminta rekannya yaitu Konstantin untuk memeriksa Simpleton sebelum mereka dapat membawanya. Setelah memeriksa, mereka tidak melihat senjata tersembunyi di jaket pria tersebut. Jadi mereka pun membawanya masuk ke dalam kelompok meskipun identitasnya belum bisa mereka pastikan. Kelompok Dad sedang menunggu di dalam hutan. Di sana mereka tengah beristirahat dari perjalanan mereka yang panjang dan melelahkan. Dad dan Konstantin tiba bersama orang baru yang mereka temukan tadi, dengan asumsi bahwa dia adalah orang Rusia sama seperti mereka. Salah satu dari mereka memberinya minuman hangat karena dia hampir mati kedinginan. Dad kemudian meminta kelompok itu untuk bersiap untuk kembali melakukan perjalanan karena mereka harus terus bergerak. Saat itu, Letnan mempertanyakan keputusan Dad yang tidak membunuh tahanan tersebut. Dan Dad pun menjawab kenapa dia harus membunuh orang dikala dia belum tahu orang itu musuh atau bukan. Untuk selanjutnya, ketika mereka menyusuri hutan, kembali lagi mereka melihat beberapa mayat dari para orang-orang Rusia yang membeku, yang mengartikan bahwa ketika harapan sudah tidak ada, mati adalah jalan satu-satunya yang tersisa. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga mereka melihat sebuah bangunan terbengkalai yang mereka temukan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Saat mereka duduk di perapian dan saling berbincang-bincang, Kolya yang terluka mencoba untuk ikut bergabung ke dalam obrolan. Namun sayang, setelah itu secara mendadak Kolya tewas karena dia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Ой,
Ну хватит! Ну хватит! Ну, Коль, ну давай, пожалуйста! Отошел. Keesokan harinya, kita diperlihatkan satu unit pasukan Nazi Jerman menemukan mayat-mayat rekan mereka dan mengevakuasinya. Total sudah ada 61 pasukan Nazi yang tewas semacam itu selama 2 bulan terakhir. Dan mereka berspekulasi bahwa itu adalah ulah dari penembak jitu Soviet. Dan saking mengerikannya, para Nazi menjulukinya The Red Ghost atau setan merah. Perlu saya tegaskan, setan merah itu bukan MU, oke? Biarkan mereka menikmati posisinya. Meskipun hanya seorang diri, The Red Ghost ini sangat ditakuti oleh pasukan Nazi. Sehingga salah satu kapten pun ditugaskan, yaitu Kapten Braun, untuk memburu The Red Ghost itu. Kembali ke kelompok Rusia, ketika waktu istirahat dirasa sudah cukup, Dad pun segera menginstruksikan rekan-rekannya untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya, tidak lama setelah itu, mereka pun menemukan sebuah pemukiman kecil yang terbengkalai. Sehingga langsung saja, Kostia dan Konstantin pun memeriksa pemukiman tersebut. Dan ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang menempati area itu, Kostia langsung terbelalak melihat hidangan nikmat yang tersaji di meja makan rumah itu. Namun ketika ia hendak menyantapnya, Konstantin berusaha untuk menghentikannya. Dan sekejap itu pula, Kostia tidak terima dan ingin menghajarnya. Keributan tersebut segera dihentikan oleh Dad dan dengan tegas memberitahu Kostia bahwa Konstantin sebenarnya sudah menyelamatkan nyawanya. Semua makanan yang ada di meja itu adalah makanan yang sudah diberi racun oleh pasukan Nazi. Itu adalah salah satu kejutan kecil untuk para partisan dan juga untuk si penembak jitu. Bahkan Dad menjelaskan bahwa sudah ada 10 orang di kota sebelah yang tewas akibat trik cantik yang dilakukan oleh Nazi itu. Beberapa saat kemudian, Vera dan Simpleton pun menyusul untuk masuk ke dalam rumah. Dan di detik itu juga, kita baru dijelaskan bahwa Vera sebenarnya dalam keadaan hamil tua. Sehingga Simpleton pun membantu untuk mencarikan pakaian-pakaian yang hangat untuk Vera. Sedangkan Dad dan juga Letnan mereka memeriksa ruangan di sekitar rumah dan pada akhirnya menuntun mereka berdua ke satu gudang dan menemukan mayat-mayat dari si pemilik rumah sebelumnya. Dad, dia hanya bisa memberikan rasa hormatnya kepada orang-orang yang sudah terbunuh itu. 6 unserer besten Männer gefallen. Pada saat yang sama, pasukan Nazi Batalion Klein yang dipimpin oleh Kapten Braun mengendarai truk militer mereka untuk memeriksa satu lokasi terdekat yang sebelumnya sudah dikuasai oleh Batalion Klein. Kembali ke kelompok Rusia, di mana Dad, Konstantin, Simpleton, dan Letnan akan menuju ke desa-desa sebelah untuk mencari beberapa barang yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Sementara itu, Kostia dan juga Vera akan berjaga di rumah. Namun siapa sangka, belum lama rombongan Dad pergi, malah petaka justru datang menghampiri. Dan ternyata, pemukiman yang dikuasai oleh Klein itu adalah rumah yang ditempati oleh kelompok Rusia. Dan seluruh batalion itu pun telah sampai di sana. Sehingga Vera, dia yang mengetahui hal itu pun panik dan langsung saja mencari tempat persembunyian. Pasukan Nazi itu pun akhirnya sampai di rumah tersebut. Setelah Klein memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk membuat penjagaan di sekitar, dia pun mulai memasuki rumah itu. Dan dengan selengean, dia mengeluarkan suara-suara jeritan yang seolah-olah dia mendapatkan serangan dari dalam rumah. Di mana sebenarnya Klein hanya ingin bersikap lucu untuk meringankan suasana hati para anak buahnya yang sudah sangat tertekan semenjak joinnya Kapten Braun. Klein dan Braun pun memasuki rumah dan Klein dengan bangga memberitahu komandannya itu tentang trik makanan beracun yang dia buat untuk menipu para pasukan-pasukan Soviet atau juga untuk para partisan. Dan dari hasil jebakan itu, dia sudah berhasil membunuh 10 tentara Soviet dan ia berharap bisa menargetkan lebih banyak lagi untuk kedepannya. Lalu, Klein memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan makanan beracun itu untuk kemudian menyiapkan makanan lain yang bisa dinikmati oleh sang kapten. Di luar sana, secara tiba-tiba rombongan Dad dikejutkan oleh Kostia yang lari menyusul mereka dari belakang. Dan dengan ngos-ngosan dia mengatakan bahwa rombongan pasukan Nazi datang ke rumah yang mereka temukan. Dia juga menjelaskan bahwa Vera masih tertinggal di dalam rumah itu. Di sana Letnan marah kenapa Kostia malah meninggalkan Vera sendirian.
Dan meskipun Kostia sudah menjelaskan bahwa dia tidak mungkin bisa melawan pasukan Nazi sendirian hanya dengan bekal tembak yang kosong, pukulan sang letnan tetap mendarat dengan sempurna ke kepala Kostia. Di beranda rumah, para pasukan Nazi merayakan kebahagiaan mereka ketika salah satu tentara membawa keluar anak babi yang akan mereka makan. Di sana, sebelum menjadikan babi itu menjadi babi bakar yang lezat, mereka pun memutuskan untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Dan saat mereka memposisikan diri dan berpose untuk mengambil gambar, tiba-tiba Kapten Brown meledakkan kepala anak babi itu dengan pistolnya. Dia mengisyaratkan bahwa dia jijik melihat tingkah laku para prajurit itu, dan lebih baik mereka segera membuatkan babi bakar yang enak untuknya. Di sana, Klein memberitahu kaptennya itu untuk bisa bersikap lebih santai kepada para prajurit yang ingin merayakan kebahagiaan kecil di sela perang. Namun Brown tetap saja bersikap acuh dan mengabaikannya. Sedangkan Vera, dia bersembunyi di dalam peti yang ada di satu ruangan itu tanpa sepengetahuan mereka. Dan di saat dia mendengarkan percakapan para Nazi itu, di luar sana, rombongan Det sedang memperhatikan musuh serta mencoba menguraikan bagaimana cara mereka untuk melakukan perlawanan, sekaligus agar mereka segera bisa menyelamatkan Vera yang tertinggal di dalam rumah itu. Pada saat yang sama, Brown dan Klein membahas tentang keabsahan Red Ghost yang ditakuti oleh banyak pasukan Nazi itu. Tetapi yang mengejutkan Vera adalah Brown tiba-tiba duduk di peti tempat dia bersembunyi. Saat ini dia berusaha menghentikan dirinya untuk mengeluarkan suara apapun dan harus menahan rasa sakit dari hamilnya yang sudah mulai kontraksi. Kembali ke kelompok Rusian, Det meminta tolong Simpleton untuk menggantikannya untuk mengawasi area rumah. Dan Simpleton bertanya, kenapa mereka tidak langsung menyerang saja. Di sana Det menjelaskan bahwa dalam berurusan dengan pasukan Nazi, mereka harus bertindak lebih pintar, layaknya seorang Red Ghost yang sudah banyak membantai para Nazi meskipun hanya seorang diri. Di dalam rumah, prajurit muda Gunther memberitahu Kapten Brown bahwa mandi air panasnya akan segera siap dalam waktu sekitar 1 jam. Di sana, Klein berkata pada Brown bahwa mandi air panas adalah ide yang buruk di cuaca seperti ini. Dari berbagai pendapat yang Klein ucapkan, akhirnya membuat Brown naik pitam, di mana dia jengkel dengan sikap Klein yang selalu so asik. Dia adalah seorang kapten dan dia tidak membutuhkan saran apapun dari para bawahan. Kemarahan tersebut membuat mereka berdua tegang. Bahkan Gunther tidak berani melapor dikala dia mendengar suara dari peti pakaian yang dibuat oleh Vera. Kembali ke pasukan Rusian, dia terus menceritakan tentang Red Ghost kepada Simpleton sambil menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkan Vera. Dia memberitahu Simpleton bahwa Red Ghost akan selalu menyerang para Nazi ketika mereka dalam kondisi terlemah atau ketika mereka menjatuhkan penjagaan mereka. Dengan begitu, Simpleton kemudian mengungkapkan keheranannya tentang kemampuan si Red Ghost itu. Di manakah Red Ghost itu tinggal dan bagaimana dia bisa selalu selamat dan menang dari pertempurannya meskipun hanya seorang diri. Sementara itu, para pasukan Nazi yang ada di halaman rumah, mereka semua mengambil kesempatan tersebut untuk beristirahat dan berbincang-bincang santuy. Sedangkan Gunther yang ada di dalam rumah, kembali lagi, Vera menciptakan kegaduhan yang menarik perhatiannya. Karena cukup wajar, di mana Vera tengah berjuang untuk melawan rasa sakit kontraksinya di dalam peti yang sesempit itu. Bahkan cairan ketubannya pun sudah pecah. Gunther pun dengan keputusannya sendiri, dia menghampiri peti tersebut dan pada akhirnya benar-benar melihat Vera di dalam sana. Di sana Vera memohon kepada Gunther dengan isyarat matanya untuk membiarkannya bersembunyi. Sehingga Gunther pun memutuskan untuk menutup peti itu kembali. Tapi sayang, sekelas kapten pasukan Nazi selalu jeli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Kedatipun dia tengah berdiskusi tentang gerakan yang akan dia lakukan dengan Klein, Brown menyadari ada yang aneh dengan perilaku Gunther, yang pada akhirnya hal itu pun menuntun ke terbongkarnya persembunyiannya Vera. Bravo, Günther. Wir können das arme Freund aber nicht in die Kiste sperren. Komm. Di sana, Vera, selain dia harus menghadapi rasa sakit kontraksinya, dia juga harus menghadapi sebuah interogasi yang menakutkan dari para Nazi. Dengan bantuan Gunther yang sebagai penerjemah, Vera mencoba untuk memberikan informasi-informasi palsu kepada si Brown, di mana dia mengaku bahwa dia adalah pemilik rumah yang sedang berlindung. Namun sayang, Klein
memeriksa foto-foto yang tergantung di dinding dan menemukan bahwa tidak ada satupun keberadaan wajah Vera di foto-foto keluarga itu. Di sana Vera tidak menyerah. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia adalah kerabat dari si pemilik rumah. Di sana Brown ingin mengetahui informasi tentang Red Ghost kepada Vera, dan Vera pun dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu tentang Red Ghost. Bahkan di sana Vera berlutut untuk memohon Brown untuk keselamatannya dan demi bayinya. Namun sekali lagi, Klein mencari apapun yang bisa ditemukan di area sana, yang pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang dengan jelas bisa mengungkapkan identitas Vera, yaitu seorang partisan pasukan Soviet. Sehingga dengan entengnya, sebelum Brown pergi untuk bersavana dan menikmati mandi air panasnya, dia memerintah Klein untuk menyiksa Vera sesuka hatinya atas ketidakjujuran yang sudah dilakukan oleh Vera. Di sisi penjagaan pasukan Nazi, mereka tengah bersantai, bahkan ada yang tertidur dengan pulas. Sedangkan yang ada di beranda rumah, mereka semua sudah bersiap untuk makan-makan babi bakar sambil memutar musik-musik klasik. Dan untuk Vera, dia keluar dari pintu rumah dengan wajah pucat dan bersimbah darah. Dan dengan hal tersebut, jelaslah para rekan-rekannya menyadari tentang hal itu. Sehingga tanpa koordinasi apapun, Simpleton keluar dari persembunyiannya dan langsung saja disusul oleh Kostia. Vera, dia dituntun untuk menuju ke belakang rumah, yang dimana Klein sudah bersiap untuk menembak mati Vera. Dan sebelum itu, nyatanya Simpleton dan Kostia berhasil menyelinap dan langsung saja menyerang pos penjaga. Sementara Vera, tidak ada yang bisa dia lakukan selain pasrah dengan takdirnya. Sehingga dia pun mengutuk para Nazi itu dengan sumpah-sumpahnya. Nah, saat Gunther mencoba untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Vera, di sana nampaknya Klein kena mental dengan doa kejam yang dilantunkan oleh Vera. Sehingga dia pun menyerahkan pistolnya itu kepada Gunther dan memberinya waktu 2 menit untuk meledakkan kepala Vera. Sedangkan Kostia dan Simpleton masih berjuang untuk melumpuhkan para penjaga. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menang melenyapkan para penjaga dalam senyap. Dan ketika Gunther tidak memiliki pilihan apapun dan siap untuk menekan pelatuknya, tiba-tiba ya, keluarlah sang Red Ghost. Dia menyerang pasukan Nazi itu dengan mandiri dan seorang diri. Kelompok Death pun menanggapi hal itu dengan tidak membuang waktu lagi, dan mereka pun melakukan gerakan untuk segera menyelamatkan Vera. Simpleton, dia pun segera memastikan keselamatan Vera yang tengah bersembunyi di tumpukan jerami. Dan setelah dirasa aman, dia pun mulai bergerak. Sekaligus disinilah kita akan diperlihatkan kombinasi epik dari pasukan Rusian dan The Red Ghost. Di sana, ketika si Klein ingin kabur, dia tersandung dan congornya terbentur dengan sempurna. Kini situasi medan perang menjadi sangat menegangkan. Berbagai manuver tadi membuat semua orang berspekulasi tentang posisi satu sama lain. Di sana, si Brown dengan keadaan gondal-gandul telanjangnya, dia mencoba untuk berkoordinasi dengan sisa prajuritnya. Bahkan, usaha untuk menggapai senjata pun cukup sulit untuk dia lakukan. Ketika suasana buntu, di mana tidak ada yang berani keluar dari posisi aman,
Simpleton menyergap satu prajurit yang ada di kandang, dan hasil dari baku hantam tersebut, Simpleton berhasil mendorong si Nazi itu keluar dan tembakan telah menghujani si Nazi itu dari berbagai penjuru yang membuat Brown gagal untuk menebak posisi The Red Ghost. Keadaan masih buntu. Di sana masih tersisa satu Nazi yang melakukan serangan dan berniat untuk kabur menggunakan satu mobil yang tidak jauh dari posisinya. Sedangkan si Brown, dia juga berniat untuk melarikan diri dari sana. Usaha si Nazi itu digagalkan oleh Kostya. Dan ketika mereka ingin mengepung si Brown, sayang sekali si Kapten Gately itu sudah kabur entah kemana. Ушел. Si Klein, dia masih konsisten dengan pura-pura matinya. Sedangkan untuk si Red Ghost, dia terjebak di gubuk savana. Sehingga ketika pintu dibuka, dia pun langsung semaput. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, para pasukan Rusian itu melahap makanan-makanan yang ditinggal oleh para Nazi. Sekaligus mereka sedang menunggu pemulihan dari Red Ghost yang masih pingsan. Yang jelas, mereka semua lelah dan lapar. Dan dengan cepat pula, mereka makan sebanyak mungkin untuk memuaskan perut mereka. Di sana, Kostya keluar untuk membawakan roti ke Konstantin yang tengah berjaga di luar. Namun ketika dia hendak kembali, dia tersandung tubuh Klein yang masih dalam mode pura-pura matinya. Гадина. Да показывал уже, вот здесь мы. Это деревня Тарасковая. Dad dan Letnan pun mendiskusikan langkah mereka untuk selanjutnya. Namun, diskusi tersebut diganggu oleh jeritan Vera, dan Vera pun mengatakan bahwa dia akan segera melahirkan. Jauh di seberang sana, pasukan regu Nazi lainnya tengah sibuk mendorong mobil mereka yang terjebak di tumpukan salju. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun melihat Brown tengah menggunakan daster gemes dan berlari ke arah mereka dengan sekuat tenaga. Kolonel Steiger, dia tahu bahwa itu adalah Brown dengan kostum daster perempuan. Di mata Kolonel, terlepas dari apapun yang sudah dilakukan oleh Brown, hal itu sungguh sangat memalukan. Kembali ke rumah, persalinan akan segera dimulai dan Klein memanfaatkan kelengahan tersebut untuk segera kabur. Di dalam rumah, Dad beralih profesi menjadi seorang bidan dadakan guna untuk membantu Vera melahirkan. Dan kekocakan itu pun berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan saja, Pak Tua berewokan, garang dan kekar macam Dad harus menjadi seorang bidan, yang dimana dia hanya bisa memberikan motivasi Vera untuk terus mendorong bayinya agar segera keluar. Dan hingga pada akhirnya, perjuangan Vera tidak sia-sia. Dia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Setelah kejadian yang sentimental itu, tiba-tiba Red Ghost terbangun dari tidur nyenyaknya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia segera mencari senjata yang bisa dia gunakan. Dad bahkan berasumsi bahwa Red Ghost akan selalu bisa mencium kedatangan Nazi. Sehingga dengan begitu, Letnan pun memutuskan agar mereka bergabung bersama dengan Red Ghost untuk melawan pasukan Nazi yang datang. Готовимся к бою. Dan nyatanya benar, di detik itulah pasukan dari Kolonel Steiger tiba bersama dengan Brown yang ada di sana. Langsung saja, dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung lokasi rumah itu. Dan tanpa tanggung-tanggung, kendatipun mereka hanya akan melawan 5 hingga 6 orang saja, mereka akan menggunakan serangan mortar. Serangan tersebut nyatanya cukup membuat posisi pasukan Rusian hancur berantakan. Vera bersama dengan bayinya, dia ditugaskan untuk segera bersembunyi ke tempat yang paling aman. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka akan bertempur hingga titik darah penghabisan.
Dan ketika titik bidik dirasa sudah ideal bagi kedua kubu, baku tembak pecah dan pertempuran pun dimulai. Brown di sana meminta Kolonel Steiger untuk memberinya beberapa pasukan guna untuk melakukan penetrasi lebih dalam. Hal itu adalah salah satu upayanya untuk bisa mendapatkan kembali kehormatannya setelah mengalami kegagalan yang memalukan tadi. Dan Steiger pun mengabulkan permintaan Brown. Dan ketika pasukan Nazi itu bergerak maju, di sanalah Letnan menghujani mereka dengan tembakan senjata mesin guna untuk melenyapkan mereka saat itu juga. Pemboman terus berlanjut dan di sanalah kembali lagi Red Ghost beraksi dalam senyapnya. Ketika si kolonel terus memberikan instruksi penyerangan mortar, di sanalah satu granat mendarat persis di belakangnya. Sekarang hanya tersisa unit yang dimiliki oleh Kapten Brown. Du, los, vorwärts! Dan untuk si kolonel, The Red Ghost melenyapkannya dengan sempurna. Di sana kita masih diperlihatkan Letnan menghujani pasukan Nazi yang berusaha untuk mendekat. Namun, Brown tidak akan mudah menyerah dalam pertempuran itu. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Death mendapatkan serangan dengan telak meskipun hal itu tidak akan bisa membunuhnya. Sisa dari mereka pun berjuang semampunya. Dan keadaan menjadi semakin sulit ketika pasukan Nazi berhasil masuk lebih dalam ke garis pertahanan mereka. Di sana, Letnan pun tertembak, dan keadaan itu pun memaksa Death untuk melindungi Letnan dari tembakan susulan dengan tubuhnya. Konstantin ketika dia melihat dia tewas, dia pun keluar dari persembunyiannya dan langsung disambut oleh satu tembakan telak dari Brown. Red Ghost pun keluar dan dia berusaha untuk meringankan keterpurukan kelompok Rusian. Namun kendati pun demikian, sang letnan tetap mendapatkan pukulan yang langsung membuat rahangnya bergeser dengan ekstrim. Di sana, Kostia pun berusaha untuk menyelamatkan sang letnan dan hal itu juga tidak berjalan dengan mudah. Di dalam rumah, situasi lebih menegangkan di mana satu pasukan Nazi berhasil mencapai posisi persembunyian Vera dan di sanalah Simpleton keluar untuk berduel dengan Nazi itu. Dan pada akhirnya Simpleton berhasil menang dengan Vera yang membantunya. Kembali di luar sana, Kostia pun berhasil sampai di posisi letnan. Dan ketika dia melihat rahang letnan yang miring, dia pun memberikan pukulannya ke arah yang berlawanan agar rahang si letnan kembali. Itu dendam sih. Selain itu, Kostia keluar dan mengorbankan dirinya untuk menyerang sisa-sisa pasukan Nazi. Bahkan, sang letnan pun menghentikan satu Nazi yang membawa granat dan meledak bersamanya. Melihat kelengahan tersebut, Brown pun memberikan tembakan yang mengakhiri hidup Kostia. Dan kini, hanya tersisa sang Red Ghost dan Kapten Brown. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun melakukan pertarungan jarak dekat yang epik.
Dalam duel tersebut, sang Red Ghost terpojok. Namun pada akhirnya dia akan tetap keluar menjadi pemenang. Di sana, Red Ghost berusaha untuk berdiri tegak dalam kondisi lelahnya. Namun tiba-tiba, si Gatel klien menembak sang hantu dari belakang. Dia begitu sangat jumawah ketika menjadi sosok yang bisa membunuh sang hantu, di mana dia sudah membayangkan pangkatnya akan diangkat berkali-kali lipat. Namun tiba-tiba, satu tembakan mendarat dengan sempurna dan menembus jantungnya. Dan ternyata itu adalah tembakan yang dilesatkan oleh Konstantin. Dan hasil dari pertempuran tersebut, hanya 3 orang yang tersisa dari unit Rusian dan Nazi semuanya berhasil ditumbangkan. Beberapa bulan kemudian, kita kembali diperlihatkan seniman yang ada di scene pertama tadi. Dia kembali tertangkap oleh razia pasukan Nazi. Di sana semua warga dikumpulkan dan dia diinterogasi tentang keberadaan Red Ghost. Dan sebagaimana mestinya, dia hanya bisa menjawab bahwa dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Dia hanya seniman. Di sana, si Kapten Nazi itu menegaskan kepada seluruh warga bahwa siapa saja yang ketahuan menolong atau menyembunyikan prajurit Soviet ataupun partisan, mereka akan mendapatkan hukuman mati. Dan ketika dia tidak puas dengan jawaban si seniman itu, dia mengambil satu anak kecil untuk dieksekusi. Sehingga dengan begitu, si seniman itu pun baru mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan si Red Ghost. Dia menjelaskan apapun yang dia ketahui. Bahkan setelah itu, dia bermonolog dengan penuh ekspresi layaknya seorang pemain teater handal. Dan ketika si kapten memberi perintah untuk menembak si seniman itu, tiba-tiba serangan misterius menghancurkan para Nazi, dan para warga pun merespon hal itu dengan menyerang Nazi sebisa mereka. Para Nazi lenyap, semua warga pun selamat. Lalu muncullah satu sosok di sana, dan dia adalah ya, dia adalah Konstantin. Dia memilih jalur untuk menjadi Red Ghost selanjutnya, yang artinya bahwa Red Ghost masih ada dan tidak akan pernah binasa. Mereka akan terus berjuang dalam diam. Dan selama masih ada Nazi, maka Red Ghost tidak akan pernah mati. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.